Hai semuanya, perkenalkan nama saya Clarita Oktaviani Sambang. Saya dari kelas 11E. Kali ini saya akan membahas tentang puisi, prosa, dan drama. Jadi, topik pembahasan yang akan dijelaskan yang pertama, pengertian dan ciri puisi, prosa, dan drama. Yang kedua, jenis-jenis puisi, prosa, dan drama. Dan yang ketiga, perbedaan puisi, prosa, dan drama. Yang pertama, pengertian puisi. Puisi merupakan satu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penyair yang dituangkan dengan memanfaatkan segala daya bahasa, kreativitas, dan imajinasi pengarang dengan rangkaian bahasa yang indah serta mengandung irama juga makna. Nah, jadi di sini akan dijelaskan pengertian puisi menurut KBBI dan para ahli. Yang pertama, menurut KBBI, puisi diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Nah, menurut para ahli yang pertama yaitu H.B. Jassin. Menurutnya, puisi merupakan pengucapan yang dilakukan dengan perasaan. Di dalam puisi mengandung sebuah pikiran-pikiran. Ahli yang kedua, James Rivers. Ia menjelaskan bahwa puisi adalah sebuah ekspresi dan bahasa. Ekspresi tersebut kaya dan penuh dengan daya pikat. Ahli yang ketiga yaitu Herbert Spencer. Ia menjelaskan bahwa puisi adalah sebuah bentuk pengucapan gagasan. Sifat dari puisi adalah emosional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang dituangkan dengan menggunakan bahasa yang indah serta mengandung makna yang mendalam. Selanjutnya, ciri atau karakteristik puisi. Ciri-ciri secara umum. Secara umum, ciri-ciri puisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, puisi ditulis dalam bentuk bait, terdiri dari baris-baris, dan bentuk puisi bukan seperti paragraf. Yang kedua, kata atau diksi yang digunakan dalam puisi umumnya bersifat kiasan. Selain itu, diksi yang digunakan bersifat indah dan padat. Selanjutnya, kata atau diksi yang dipakai akan mempertimbangkan sajak dan rima. Beberapa puisi banyak yang menggunakan majas. Biasanya, majas digunakan sangat dominan di dalam bahasa puisi. Nah, selanjutnya, di dalam puisi ada beberapa hal yang tidak akan ditonjolkan, seperti alur, setting, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan. Selanjutnya, pengertian prosa. Prosa adalah salah satu bentuk esai atau tulisan yang tidak diatur dalam bentuk puisi atau sajak. Ciri atau karakteristik prosa. Yang pertama, prosa menggunakan gaya penulisan yang lebih alami dan mirip dengan cara orang berbicara sehari-hari. Kalimat-kalimatnya bersifat lugas dan tidak terikat oleh pola-pola atau ritme yang khas seperti pada puisi. Yang kedua, prosa umumnya disusun dalam bentuk paragraf dan mengikuti alur cerita atau urutan kejadian yang logis. Ini memungkinkan penulis untuk mengembangkan narasi dengan lebih rinci. Yang ketiga, prosa memberikan kebebasan lebih dalam pemilihan kata dan struktur kalimat. Gaya bahasanya dapat bervariasi dari formal hingga informal, tergantung kepentingan pada keperluan dan tujuan penulis. Ciri atau karakteristik prosa yang keempat yaitu penulis memiliki ruang yang luas untuk mengembangkan karakter, latar belakang, dan pengaturan tempat. Hal ini membantu membentuk cerita menjadi lebih mendalam dan meyakinkan. Yang kelima, berbeda dengan puisi yang memiliki aturan tertentu mengenai rima. Prosa tidak terikat oleh struktur formal semacam itu. Ini memberikan kebebasan lebih dalam mengekspresikan ide dalam cerita. Yang keenam, prosa seringkali menggunakan dialog sebagai cara untuk menyampaikan percakapan antar karakter. Dialog membantu memperjelas karakter, mengembangkan plot, dan meningkatkan realisme cerita. Selanjutnya, drama. Yang pertama, pengertian drama. Menurut etimologi, istilah drama berangkat dari bahasa Yunani, yaitu drauma, yang mana memiliki arti sebagai yang berbuat, berlaku, bertindak, dan beraksi. Berdasarkan sejarah kata tersebut, teks drama dapat dipahami sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang ditulis dan selanjutnya digunakan dalam pementasan di sebuah panggung. Ciri atau karakteristik drama. Yang pertama, teks drama memiliki cerita yang berbentuk dialog, baik yang dituturkan oleh narator maupun oleh tokoh. Yang kedua, seluruh dialog pada teks drama tidak menggunakan tanda petik. Yang ketiga,
teks drama memiliki beberapa petunjuk khusus yang harus dilakukan oleh aktor atau aktris yang memerankan tokoh-tokoh di dalam teks tersebut. Yang keempat, teks drama terletak di atas dialog atau di samping kiri dialog. Yang kelima, teks drama memuat banyak konflik dan aksi. Yang keenam, teks drama harus dilaporkan atau dipentaskan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis puisi. Yang pertama, puisi lama. Puisi lama adalah jenis dari karya sastra yang diciptakan oleh nenek moyang sejak zaman dahulu. Dalam puisi lama biasanya terikat pada baris, bait, rima, irama, dan belum terpengaruh oleh budaya asing. Misalnya mantra. Mantra merupakan jenis puisi yang diciptakan dalam kepercayaan animisme. Biasanya dibacakan dalam acara ritual kebudayaan, serta menggunakan kata yang dapat menimbulkan efek bunyi magis. Jenis-jenis puisi lama berupa pantun, syair, talibun, mantra, dan gurindam. Nah, jenis puisi yang kedua yaitu puisi modern. Puisi modern biasa disebut sebagai puisi bebas, karena tidak terikat oleh aturan-aturan seperti rima dan jumlah baris. Jenis puisi modern yaitu puisi naratif, yang merupakan puisi yang digunakan untuk menyampaikan suatu cerita dan dibedakan menjadi tiga yaitu epik, romansa, dan balada. Jenis kedua puisi modern adalah puisi lirik yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan penyair. Jenis terakhir puisi modern adalah puisi deskriptif, yaitu puisi yang mengemukakan pendapat serta kesan dari penyair. Selanjutnya, jenis-jenis prosa. Jenis prosa yang pertama yaitu novel. Novel adalah karya fiksi yang panjangnya mencapai ratusan hingga ribuan halaman. Biasanya, novel mengembangkan karakter, plot, dan tema secara mendalam. Yang kedua, cerpen atau cerita pendek. Cerita pendek adalah karya prosa yang lebih pendek dibandingkan novel. Cerpen biasanya fokus pada satu konflik atau tema utama dan dapat dibaca dalam satu sesi. Yang ketiga, esai. Esai adalah karya prosa pendek yang berfokus pada suatu tema atau ide. Esai dapat bersifat naratif, deskriptif, argumentatif. Jenis prosa yang keempat yaitu artikel. Artikel adalah tulisan berita atau informasi yang bersifat non-fiksi dan bertujuan untuk memberikan informasi, analisis, atau pandangan tertentu terhadap suatu topik. Yang kelima, naskah drama. Naskah drama adalah bentuk prosa yang ditulis untuk pertunjukan teater. Naskah drama berisi dialog antar karakter dan petunjuk panggung. Yang keenam, cerita fabel. Cerita fabel adalah cerita pendek yang mengandung pelajaran moral dan biasanya melibatkan hewan sebagai karakter utama. Yang ketujuh, memoir. Memoir adalah jenis prosa yang mencatat pengalaman hidup seseorang. Yang ketiga, jenis-jenis drama. Jenis drama yang pertama yaitu tragedi. Tragedi adalah sebuah drama yang penuh dengan kepedihan. Yang kedua, komedi. Komedi yaitu sebuah drama yang menghibur dan penuh dengan kelucuan. Yang ketiga, tragikomedi, yaitu sebuah drama yang di dalamnya terdapat perpaduan antara tokoh komedi dan tragedi. Yang keempat, opera. Opera yaitu sebuah drama yang percakapan atau dialognya dinyanyikan dengan iringan musik. Yang kelima, melodrama. Melodrama yaitu sebuah drama yang dialognya diucapkan dengan diiringi musik atau melodi. Jenis drama yang keenam yaitu farce, yaitu sebuah drama yang nyaris serupa dengan dagelan, namun tidak sepenuhnya dagelan. Yang ketujuh, tablo. Tablo yaitu sebuah drama yang lebih mengutamakan gerak, di mana para pelakonnya tidak mengucapkan dialog, tetapi cukup dengan melakukan gerakan-gerakan. Yang kedelapan, genre tari, yaitu jenis drama yang menggabungkan antara seni tari dan seni drama. Selanjutnya, perbedaan puisi, prosa, dan drama. Nah, perbedaan puisi, prosa, dan drama dapat dilihat dari segi bentuk, bahasa, dan media. Nah, yang pertama dari segi bentuk, pada puisi berbentuk bait-bait, prosa berbentuk kalimat dan paragraf, dan drama berbentuk percakapan dan lakon. Dari segi yang kedua yaitu bahasa, pada puisi menggunakan bahasa yang indah dan terikat pada rima, persajakan, dan menggunakan majas. Pada prosa, menggunakan bahasa deskriptif dalam bentuk bebas dan tidak terikat pada rima dan persajakan. Dan yang pada drama, bahasa yang digunakan lebih menonjolkan dialog antara tokoh. Dari segi yang ketiga yaitu media, nah pada puisi menggunakan media cetak atau elektronik. Pada prosa menggunakan media cetak dan drama menggunakan panggung.
Jadi sekian saja penjelasan mengenai materi prosa, puisi, dan drama dari saya. Sekian dan terima kasih.